Terima kasih pada Bapak Kolonel Musa. Baik, silakan kita duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita tahu bahwa rezim Jokowi sudah berakhir, ya, yang telah mengacak-ngacak Indonesia 10 tahun dan telah berakhir, dan rakyat berharap bahwa atas kerusakannya itu bisa membangkitkan Indonesia kembali setelah tergantinya beliau oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kita ketahui bahwa nampaknya cengkeraman Joko Widodo tidak selesai. Rakyat melihat bahwa banyak ketakutan Prabowo terhadap Jokowi. Dia masih tetap menanamkan menteri-menterinya dan mengganggunya. Dan bahkan terakhir terlihat bahwa Kapolri yang Kapolrinya Jokowi juga, ya, melakukan perlawanan bukan saja kepada presiden tetapi kepada konstitusi, yaitu dengan melawannya, ya, tidak mematuhi apa yang telah diputuskan oleh MK. Dan boro-boro Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri, tetapi bahkan melakukan pembangkangan pun tidak berani melawannya. Oleh karenanya, rakyat mengkoreksi banyak, terutama yang terakhir ada masalah bencana besar. Dan di sana terlihat suatu keanehan, yaitu kepentingan para penguasa itu, dan terjadinya bencana itu. Itulah yang menjadi perlu kegentingan ini disampaikan kepada masyarakat. Ya, kita belum menyampaikan koreksi akhir tahun. Jadi 1 tahun kepemimpinan presiden ini, nampaknya rakyat belum melihat bahwa ingin melakukan apa yang telah diorasikannya, apa yang telah disampaikan dinilai rakyat sebagai omon-omon. Maka perlu kita akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang kedaulatan negara, dan kemudian pengkhianatan Kapolri, kemudian ijazah palsu, dan masih banyak hal. Untuk itu, untuk memaparkan secara elementari kepada Bapak Dr. Marwan Batubara, sedikit mungkin menyampaikan sedikit untuk apa itu pembuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mungkin kita bikin acara ini sifatnya antara lain ya untuk mengingatkan kepada yang berkuasa, terutama presiden. Kemudian yang kedua, geng Solo, oligarki, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyampaikan sikap kita kepada seluruh rakyat tentang isu yang berkembang dan isu yang semakin membuat kita prihatin dalam penyelenggaraan negara selama pemerintahan Prabowo yang sedikit lagi akan masuk kepada waktu selama 14 bulan. Sekarang tanggal 17, jadi 3 hari lagi tanggal 20 Desember itu artinya sudah 14 bulan Presiden Prabowo ini berkuasa. Yang awalnya kita dulu pernah menolak putusan MK, demo berhari-hari di depan MK, menolak hasil pemilu curang, tapi akhirnya kita bisa memaklumi. Karena apa? Karena ya sudah dilantik, ya. Karena itu kita kasih kesempatan, meskipun banyak teman-teman seperjuangan itu memberikan batas waktu. Ini lebih kepada peringatan, ya, untuk nanti dengan begitu Pak Prabowo itu sadar. Ada yang kasih 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, ini kelihatannya sudah terlampaui 1 tahun ini, sehingga ada yang sudah mengingatkan, misalnya Pak Rizal itu untuk segera perlu kita merancang adanya reformasi
kedua misalnya, ya, itu sudah kita ungkap. Kenapa seperti itu? Karena memang penyelenggara negara selama 14 bulan pemerintahan Prabowo bukan semakin baik, tetapi malah semakin parah. Tadi sudah disinggung. Kita bicara misalnya tentang kedaulatan negara. Negara ini semakin tidak berdaulat. Contohnya apa? Misalnya ada kasus di PIK 2 di Banten, tidak jauh dari ibu kota. Bagaimana bisa yang namanya konglomerat dengan operatornya polisi dan sejumlah lembaga negara itu justru merampok aset negara termasuk hutan lindung, pantai, sungai, empang dan tanah rakyat justru juga, lalu didukung semua kegiatan perampokan ini oleh siapa? Oleh polisi misalnya, oleh aparat negara yang lain, apakah itu dari Kementerian Kehutanan atau dari Kelautan atau dari ATR BPN. Ini semuanya sudah menyatu untuk apa? Untuk mendukung konglomerat yang di sana ada Aguan dan Antoni Salim, itu bisa menjadi suatu gerakan pencaplokan tanah negara dan rakyat, seolah-olah ini mereka adalah negara dalam negara. Mereka lebih berkuasa dibanding pemerintahan yang sah di Jakarta ini. Kemudian ada kasus-kasus lain di Wadas, di Rempang, dan terakhir itu di Morowali. Sampai-sampai namanya Menhan mengatakan sudah ada negara dalam negara. Ya, ini contoh sangat nyata tentang masalah kedaulatan. Belum lagi kita bicara soal sumber daya alam yang dirampok. Bagaimana merampoknya? Ya, tanah negara yang isinya banyak tambang, terutama nikel, atau juga besi, atau yang lain-lain ya, itu bisa dikelola sampai nanti atas nama hilirisasi, investasi, dan sebagainya, itu dikuasai oleh konglomerat dan Cina. Untuk negara itu, yang mestinya minimal dapat royalti, itu hilang royaltinya. Belum lagi bicara soal pajak. Belum lagi nanti kalau yang bekerja itu ada pajak pendapatan. Itu semuanya hilang. Lalu negara dapat apa? Kalau disebutkan misalnya ada penerimaan negara yang nilainya mungkin 20 miliar dolar, ya, itu ratusan triliun, yang namanya daerah penghasil itu cuma dapat 20 miliar misalnya. Ini contoh nyata. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang negara sudah tidak berdaulat. Pemerintah yang sah, terutama yang dipimpin oleh Joko Widodo waktu itu, menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan yang membuat itu semuanya bisa terlaksana dengan mulus. Antara lain itu, misalnya case holiday, pajak PPh itu bisa tidak perlu dibayar selama berapa lama? 15 tahun. Dan itu di-endorse dengan adanya undang-undang, dan itu diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi, yang salah satu menteri yang harus bertanggung jawab itu adalah Sri Mulyani, karena ini Permenq. Saya punya masih catatannya itu. Nah, belum lagi kita bicara soal bagaimana bandara di Morowali itu bisa berubah menjadi bandara untuk kepentingan oligarki dan untuk kepentingan Cina. Jadi dengan berbagai contoh ini, tadi di Rempang, di PIK 2, kemudian Morowali, dan masalah hilirisasi nikel dan sebagainya itu sudah menunjukkan bagaimana negara ini sudah tidak berdaulat. Tapi yang disayangkan, yang namanya pemerintahan Prabowo ini tidak berbuat apa-apa yang nyata, yang mengoreksi. Padahal dulu kalau kita ingat ada pemberontakan Musuh, ada DITII, ada misalnya RMS, itu semuanya pimpinannya itu ditembak mati. Ya. Oleh siapa? Oleh pemerintahan pusat. Itu ada Soekarno-nya waktu itu. Nah, sekarang ini Prabowo ngapain saja sudah begitu nyata. Negara dalam negara itu terjadi, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah contoh misalnya kalau kita bicara kedaulatan. Kemudian soal pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi, dan juga terhadap reformasi. Kalau kita ingat reformasi itu 98, salah satunya tuntutannya itu adalah supaya TNI Polri itu kembali kepada tugas pokok utamanya, bukan untuk merambah ke ranah sipil untuk bisa berkuasa di mana-mana. Apalagi yang namanya Polri itu
justru menjalankan agenda, bukan agenda negara, tapi justru agenda oligarki hitam. Ya, sehingga sangat pantas kita sebetulnya meminta, menuntut yang namanya Prabowo segera memecat yang namanya Kapolri Sigit karena menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Karena apa? Karena ini sudah mengangkangi namanya kekuasaan pemerintah sah yang paling tinggi, tertinggi, yaitu Pak Prabowo. Belum lagi mengangkangi konstitusi, juga mengabaikan, menganggap itu tidak ada apa-apanya atas putusan MK nomor 114 yang baru terbit sebulan yang lalu, bulan November yang lalu, bahwa yang namanya pejabat aktif Polri itu tidak boleh untuk terus tetap menduduki jabatan di ranah sipil. Malah ini diterbitkan Perpol nomor 10 tadi dan boleh menjabat di sekitar 17 kementerian dan lembaga. Nah, ini pembangkangan ini kita anggap sebagai pengkhianatan, dan ini sangat nyata untuk diperhatikan Pak Prabowo. Dia sudah dilecehkan. Tapi yang penting lagi, rakyat dilecehkan lewat pelanggaran terhadap konstitusi. Kemudian reformasi juga dikangkangi karena Polri, TNI itu menurut atau sesuai dengan amanat informasi itu tidak boleh ada di berbagai ranah tadi. Tapi ini semuanya bisa berjalan lancar karena apa? Karena pertama memang didukung oligarki, didukung Jokowi, dan didukung Cina. Nah, 3 dukungan ini mestinya kita lawan dan kita ingatkan Pak Prabowo supaya berani untuk melawan ini. Kalau tidak, ya mungkin lebih baik lengser baik-baik. Ya, Pak Prabowo itu. Sebelum nanti ada reformasi jilid kedua yang sedang tadi kita sebutkan, sedang kita persiapkan untuk dirancang. Ya, sepanjang bahwa Presiden Prabowo itu tidak melakukan apa-apa, malah tunduk kepada agenda tadi 3 unsur utama: Jokowi, oligarki, dan Cina. Ya, negara ini saya kira salah satu, kita bicara poin pertama soal kedaulatan, itu sudah sangat nyata tidak berdaulat. Salah satunya disebabkan oleh adanya kepentingan Cina yang bergabung dengan kepentingan oligarki dan juga Jokowi dan dinasti Jokowi. Nah, yang terakhir poin ijazah palsu, bahwa fakta menunjukkan ijazah itu memang palsu. Ya, kalau Mas Roy Suryo masih memberikan kesempatan bahwa ini asli, tapi 0,01%. Tapi kalau Rismon bilang 11.000 triliun persen itu palsu. Nah, bagi kita sebetulnya, karena ini negara hukum, kita ingin supaya hukumlah yang memutuskan, dan itu harusnya pengadilan. Meskipun kemungkinan aslinya 0,01%, kita siap untuk berhadapan di pengadilan bahwa ini memang benar-benar palsu atau asli. Meskipun kemungkinannya 0,01%, kita masih siap. Tapi yang jadi masalah adalah mereka itu tidak siap. Kenapa? Karena memang palsu. Sehingga apa yang dilakukan bukan bicara soal objek utama, palsu tidaknya, dan palsu tidaknya itu harus dibuktikan di pengadilan, tapi yang dilakukan adalah pendekatan kekuasaan, otoritarianisme. Inilah yang dilakukan oleh Jokowi. Dulu memang dia masih bisa melakukan itu karena masih jadi presiden, dan menteri-menterinya terutama polisi, ya, dan menteri-menteri terkait DPR juga dia. Nah, kalau sekarang kita tidak tahu, tapi kita tuntut Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi, kendalikan itu namanya Kapolri untuk tidak coba untuk membuat bahwa proses pembuktian tidak pernah terjadi, tapi teman-teman kita yang 8 orang itu akhirnya ditangkap. Pak Rizal nanti mungkin bisa menambahkan ini, tapi yang lebih penting adalah bahwa faktanya Jokowi, oligarki, dan juga Cina itu bekerja untuk
melindungi tuntutan atau gerak hukum terhadap Jokowi atas ijazah palsu. Nah, yang terakhir dari ijazah palsu ini misalnya ada upaya mediasi kira-kira bulan lalu. Ini dilakukan lewat siapa? Lewat Jimli misalnya. Kita tahulah Jimli ini salah satu yang meloloskan Gibran jadi Wapres dengan meloloskan hasil dari putusan MK nomor 90, meskipun dinyatakan ini Paman Usman itu bersalah, tapi konten dari putusan MK 90 tetap dia biarkan. Ini bermasalah juga di Jimli. Nah, Jimli coba melakukan mediasi. Lalu yang terakhir coba ada upaya deponering. Ya, lewat kejaksaan. Nanti katanya atas kepentingan orang banyak. Ini oleh kejaksaan, menurut undang-undang kejaksaan memang ada itu, bahwa ini tidak dilanjutkan. Untuk apa? Untuk melindungi Jokowi dan oligarki. Nah, kemarin itu, ya di Polda memang ada yang namanya gelar perkara khusus. Tapi kita sebetulnya bukan menganggap itu sesuatu yang sangat signifikan dibanding tadi pembuktian di pengadilan. Ya, pembuktian di pengadilan lah yang menjadi rujukan utama kita kalau memang masalah asli tidaknya ijazah Jokowi ini ingin dibuktikan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hukum ditegakkan dan Prabowo berani berhadapan dengan Jokowi, oligarki, dan Cina. Kalau tidak, ya omong kosong dengan apapun yang disampaikan oleh Prabowo, apalagi dia terus mengalu-alukan yang namanya Joko Widodo. Jadi sekaligus dari tiga isu utama ini, kita ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa kita memang menaruh harapan di awal atas dilantiknya Anda menjadi presiden, tapi makin kesini Anda semakin bermasalah, malah berada di bawah cengkeraman Jokowi, oligarki, dan Cina, maka jangan salahkan rakyat kalau nanti akhirnya akan ada reformasi jilid 2 yang mudah-mudahan nanti bisa kita rancang, tapi itu tidak akan kita lakukan seandainya Pak Prabowo itu akhirnya menyadari apa yang sedang dihadapi negara ini. Ya, saya kira itu mungkin untuk menjadi awal diskusi kita bahwa isu-isu ini bukan isu-isu yang sengaja kita pakai untuk merongrong pemerintahan. Termasuk terakhir sekali, mohon maaf, ada isu masalah bencana di Sumbar, di Sumut, dan di Aceh. Bahwa isu utama kita itu lebih kepada bahwa ini ada kepentingan Jokowi, kepentingan oligarki, termasuk mungkin kepentingan Cina, ya, atau asing lah, tentang bahwa mereka tidak mau ini menjadi bencana nasional. Sementara dari sisi keuangan negara itu sudah sangat bermasalah. Defisit sudah sangat besar, kemudian dolar terus naik, maka kalau mau pinjam terbitkan obligasi, itu bunganya akan semakin lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena tidak ada kepercayaan. Karena apa? Karena pemerintah ini lebih syarat dengan pencitraan. Ya, yang kita dibutuhkan rakyat itu bukan bahwa presiden itu datang ke Aceh berkali-kali, bikin sidang paripurna, kabinet paripurna, tapi dalam prakteknya justru tidak bicara soal bagaimana menjalankan aksi-aksi prioritas bagi rakyat di daerah bencana sana. Belum lagi kalau memang uangnya sendiri sudah sangat tidak memadai untuk membantu. Maka kita tetap menuntut kalau memang pro rakyat, bukan pro oligarki, bukan pro Jokowi, maka Pak Prabowo kita minta untuk menyatakan bahwa bencana di 3 provinsi itu adalah bencana nasional. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kami dari Petisi 100, RBDNI, dan Poros Jakarta Bandung akan terus bersuara. Ini awal dari upaya-upaya advokasi yang akan kita lakukan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menegangkan. Sebelumnya saya lupa berkata lagi terima kasih kepada puluhan YouTuber yang hadir.
YouTuber perjuangan dan beberapa wartawan, dan termenarik adalah satu wartawan kita, wartawan senior Bapak Edi Mulyadi, yang sempat dikriminalisasi dijuluki sebagai wartawan jin buang anak. Ini kita harus minta keadilan ya. Karena tadi salah satu tokoh Bandung kita tadi disebut Bapak Rizal Fadila, nampaknya saya dengar kabar ada kena cekal. Padahal beliau ini sering melakukan membimbing haji. Jadi hilang pencariannya. Nah tadi Pak Marwan menyebut ada seorang ya, Sri Mulyani. Ya. Kita tahu dia adalah menteri-menteri dari rezim-rezim yang bermasalah, ya. Rezim Jokowi paling tidak ada. Nampaknya didengung-dengungkan akan melakukan apa, ngajar atau dosen di luar negeri gitu ya. Saya kira ini harus dicekal ya. Ini kalau bermasalah, ini keuangan ini bermasalah ini. Kalau sampai lolos, nanti rezim baru berdiri, tetap akan kita panggil itu. Baik, untuk selanjutnya kami berharap Pak Polda Sri Rajasa, seorang kolumnis, seorang penulis. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pemikiran. Saya coba untuk agar kita tidak ragu melihat siapa sosok Prabowo sebenarnya hari ini. Maka kita akan lihat bagaimana Jokowi memerintah selama 10 tahun. Legacy yang ditinggalkan adalah authoritarian personality, sehingga memporak-porandakan kehidupan berbangsa bernegara. Ketika pemilu 2019 kemarin, dengan hasil Prabowo merebut kursi presiden, harapan publik tadinya Prabowo mampu membalikkan keadaan yang sudah porak-poranda. Tapi ternyata sampai hari ini banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang justru mengabaikan kepentingan rakyat, mengabaikan tuntutan rakyat. Padahal selalu dikatakan Prabowo adalah sosok nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia harus tahu bahwa kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya tuntutan rakyat itu menjadi prioritas buat dia. Ketika dia langgar, ketika dia abaikan tuntutan rakyat, dia sudah melanggar etika kehidupan berbangsa bernegara. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya Prabowo. Orang bilang bahwa Prabowo gampang tersandera ya, oleh masa lalu. Saya katakan bohong besar. Itu adalah sinetron yang sedang dinaikkan oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, sama-sama otoritarian personality yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau boleh dikatakan, inilah yang dinamakan Stockholm Syndrome. Antara Sandra yang menyandera dan Sandra saling jatuh cinta. Jadi bohong. Kalau dibilang Prabowo ada ketakutan, bohong. Prabowo adalah murid yang paling cerdas dari guru politiknya Jokowi. Karena itu Prabowo katakan sendiri. Jadi apa yang dikatakan Prabowo bukan basa-basi politik. Jokowi ada guru politik saya. Itu benar. Nah sekarang ini Prabowo sedang menjalankan strategi politik yang pernah dilakukan oleh sang gurunya. Tetap mempertahankan polisi sebagai centeng dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Mungkin bisa dipahami itu, Bu. Jadi kita jangan lagi terjebak oleh sandiwara seperti ini, sehingga kita masih berharap bahwa Prabowo akan merubah keadaan. Bohong, nggak percaya. Yang bisa merubah keadaan hari ini adalah people power. Jangan kita berharap dengan pemimpin yang bohong, pemimpin yang selalu menggunakan sinetron. Contoh, peraturan kepolisian nomor 10 itu diketahui oleh Prabowo. Kita lihat modus yang digunakan pada saat polisi membentuk tim reformasi. Prabowo pergi ke luar negeri, seakan-akan Prabowo nggak tahu. Kemarin itu terjadi seperti ini. Ketika Kapolri mengumumkan Perpol nomor 10, Prabowo di luar negeri. Seolah tidak tahu. Padahal kita tahu bahwa ada Kepres nomor 68 tahun 2021. Semua kebijakan kementerian dan lembaga yang bersifat berdampak luas
pada kepentingan rakyat atau kepentingan kehidupan politik harus mendapat persetujuan presiden. Jadi tidak mungkin Listio Sigit jalan sendiri tanpa sepengetahuan presiden, tidak mungkin. Apalagi posisi Listio Sigit sekarang ini kan kritis ya. Orang sudah tahu bagaimana kecurangan dia, tidak mungkin dia berani kecuali ada perintah dari presiden. Saya bayangkan ya, apa yang terjadi ketika presiden ikut terlibat di dalam pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan MK itu dasarnya adalah Undang-Undang 45. Artinya apa? Apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh presiden melalui Sigit itu pembangkangan terhadap Undang-Undang 45. Apa kita mesti mentolerir ketika ada pemimpin negara ini melanggar Undang-Undang 45? Kan nggak mungkin. Apa kita masih berharap ya, selesaikan dulu ini gitu. Kalau kita masih mau mempercayai Prabowo, tapi hari ini Bu, ketika Prabowo membiarkan terjadi pelanggaran, terjadi pengkhianatan, makar mungkin terhadap Undang-Undang 45, kemudian presiden dia adalah pengkhianat. Saya pikir itu sebagai pembukaan saya untuk kita dapat berpikir lebih jernih dalam melihat kekuasaan hari ini, sehingga kita sebagai rakyat jangan terus kemudian dininabobokan saja, diberi janji-janji yang nyata-nyata itu cuma nightmare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, jadi mengapa saya lanjutkan perbincangan dua Bapak Sri Rajasa ini? Apa yang disampaikan itu bukan sekedar narasi omong-omong ya. Beliau ini dikenal sebagai mantan intelijen ya, yang sebagai maestro penulis dan sebagainya. Dan kami ucapkan selamat datang juga pada tokoh yang hadir, ada dari Medan, Dr. Masri Sitanggang. Nanti mungkin lagi bicara sedikit tentang situasi Medan. Kemudian ada Bapak Erwin Sukawati, seorang tokoh yang tentu mengamati dari apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kami berikan waktu sedikit. Oh iya, ada beberapa tokoh lain, ada Pak Ismail, ada tokoh partai yang Kiai Sukri Barino, ada Laksana Sony. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak mantan Hakim Agung kita, Bapak Dwi. Ya, beliau punya data banyak sekali tentang perizinan, hutan dan lain sebagainya. Mungkin mau mengambil porsi apa yang disampaikan Pak Mauran tadi, silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, tentu saya inginnya bicara semua yang menyangkut masalah hukum. Baik itu menyangkut masalah ijazah, kemudian masalah korupsi, dan masalah pelanggaran-pelanggaran tentang penyalahgunaan fungsi hutan yang menjadi tanaman kelapa sawit. Karena Om Lim tadi sudah meminta saya untuk menyampaikan tentang keadaan sesungguhnya seperti apa yang terjadi di Indonesia ini, sepertinya kita jangan terkonsentrasi hanya pada peristiwa yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi potensi kejadian yang sama itu akan terjadi di mana-mana. Baik itu di Kalimantan, ya, terus di daerah-daerah lain, ya, memang terutama di daerah Kalimantan. Kemudian apakah tidak menutup kemungkinan di Jawa? Ya, tidak menutup kemungkinan di Jawa juga akan terjadi. Saya akan mencoba memberikan satu data. Data ini saya dapat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena data ini saya dapatkan dari kantor Kementerian Kehutanan sendiri. Dan data ini pada waktu itu juga sudah sampai ke Satgas yang dibentuk oleh Pak Safri Samsudin mengenai alih fungsi dan izin dari perusahaan-perusahaan perkebunan.
saya mempunyai data tentang keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2025. Keputusan Menteri ini, tadi saya katakan, juga sudah sampai kepada Pak Sapri Samsudin. Tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan. Cukup jelas ya. Berapa banyak perusahaan yang ada di dalam keputusan menteri ini? Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 436 perusahaan dengan total permohonan ya. Ini saya bacakan totalnya kurang lebih sekitar 790.474 hektar. Bayangkan, ini yang tersampaikan, ini yang dicatat, ya, yang masuk di dalam data yang harus segera untuk melakukan perbaikan dan juga proses perizinan, perpanjangan perizinan. Pertanyaannya, apakah data ini sudah ditindaklanjuti? Saya pesimis soal ini sudah ditindaklanjuti atau belum. Kita buka lagi data yang saya dapat. Ini ada satu data lagi. Jadi kita bicara berdasarkan data biar bisa kita pertanggungjawabkan. Ada satu data lagi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 351 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum titik 1 garing 8 garing 2021 Motor kemana-mana. tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah dibangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap kedua. Coba kita lihat berapa banyak. Di sini totalnya ada 313 perusahaan. 313 perusahaan. Ini yang bermasalah. Kita bayangkan, data yang saya pegang ini adalah perusahaan-perusahaan yang harusnya segera diambil tindakan oleh Kementerian Kehutanan. Di dalam laporan saya lihat beberapa hari yang lalu, ada rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri menyampaikan hal-hal tentang fungsi lahan atau adanya peralihan fungsi. Saya melihat Pak Prabowo di sini memang ya dia percaya aja. Kita tahu Kementerian Kehutanan pun juga tidak menguasai masalah ini. Saya yakin tidak menguasai masalah ini. Karena saya pernah beberapa bulan yang lalu saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat yang ada di Kementerian Kehutanan, ya, karir, ya,
bukan dari partai tapi karir. Beliau menyampaikan ke saya bahwa Pak Menteri memang tidak menguasai tentang masalah kehutanan ini. Nah, kalau tidak menguasai, bagaimana mau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini? Ini harusnya sebagai Presiden Pak Prabowo segera mengganti menteri-menteri yang tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sedang ada, termasuk Menteri Kehutanan ini. Jangan terus mentang-mentang dari partai dan partai itu mendukung, partai itu dipimpin oleh salah satu orang yang pernah berjasa dengan Pak Prabowo, kemudian dibiarkan saja kondisi sebagai menteri, dan akhirnya kita akan mengalami satu kehancuran. Saya katakan sekali lagi bahwa ini baru Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Potensi di kerusakan, potensi terjadi tanah longsor, potensi terjadi banjir akan lebih meluas lagi jika semua ini tidak segera diambil tindakan oleh Presiden. Presiden harus berani melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang dinyatakan tidak mampu. Jangan pada saat rapat kabinet malah memberikan satu statement bagus. Apa yang bagus, Pak? Bapak sudah melakukan verifikasi belum? Apa yang bagus? Lakukan dulu verifikasi. Baru bicara soal bagus, seperti zamannya Pak Harto. Ini masih di ruang rapat, kabinet sudah dipuji menterinya, bagus. Apa Pak Prabowo melihat sendiri kondisi yang dilakukan oleh menterinya? Menteri-menteri ini kan senang banget melakukan sesuatu asal bapak senang. Terus bosnya dulu mungkin karena suka bohong, dan bohong itu dulu dijadikan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan menjadi suatu kebenaran, maka diikutilah oleh para menterinya yang sekarang masih dipakai oleh Pak Prabowo. Ya kan? Pak Prabowo pun ikut-ikutan percaya pula dengan menteri-menterinya yang bohong. Lakukan verifikasi dulu, Pak Presiden. Jangan cepat percaya dengan laporan menteri-menteri saudara. Demikian dari saya. Nanti kalau ada hal-hal lain ya, nanti kalau saya mengupas soal ijazah segala, tapi silahkan aja nanti kita berkembang dengan satu pertanyaan soal ijazah, nanti soal alat bukti nanti harus bagaimana, saya akan sampaikan. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa ya tadi yang disampaikan Bapak Adli tadi ya. Artinya nanti kita bisa kerja, beliau lebih mengerti konklusi apa yang ingin disampaikan terhadap data tadi. Ya, karena dikatakan oleh Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa hutan walaupun diganti dengan sawit, kalau dilihat dari matahari toh sama-sama hijau. Ini kan maka itu tergelitik para dosen di IPB menanggapi persoalan ini. Banjir itu disebabkan karena penggundulan hutan yang tadi presiden dibawakan oleh Pak Adli. Baik, nanti saya berharap para ini bukan untuk sekedar menanya, mengusulkan sesuatu apa ini dalam masalah penegakan yang amburadul seperti ini. Ya. Baik, saya minta dilanjutkan oleh kami kita dari Bandung, ada Bapak Rizal dan ada Bapak Syafril. Mungkin sebentar kami silakan Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya pertemuan Polres Jakarta Bandung ini sudah dilaksanakan di Bandung sebelumnya tanggal 26 Oktober 2025. Dan hari ini kita melanjutkan di Jakarta. Dalam pertemuan di Bandung,
ya dilaksanakan oleh Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat. Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat ini merupakan semacam aliansi. Di sana ada 50 organisasi, ada AROKA, ada paguyuban, dan ada komunitas. Baik dari kalangan ulama, kalangan aktivis, kalangan purnawirawan, dan juga emak-emak. Nah, apa yang telah kita sepakati di Bandung, yakni cuma dua, tangkap dan adili Jokowi, dan yang kedua adalah makzulkan Gibran. Nah, sehingga waktu kita mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh dan aktivis Jakarta, itu juga kita sepakati. Dan lalu kenapa hasil kajiannya seperti itu? Ya, saya kira tidak perlu saya uraikan. Tapi di samping saya sebagai Gerakan Aksi Umat Melawan, juga sebagai Badan Pekerja PT100, dan juga sekarang dipercaya sebagai salah satu ketua Badan Kajian di Forum Tanah Air, yakni diaspora di jaringan 22 negara dan lintas 5 benua. Pada tanggal 5 Mei kita juga mengeluarkan hasil kajian dan juga hasil survei. Di sana kesimpulannya adalah 1 semester, jadi 6 bulan. Kesimpulannya adalah bahwa pemerintahan Prabowo diberi nilai merah. Dan lalu pada tanggal 30 Oktober, 2 hari setelah tanggal 28 Oktober, itu saya tahu pemerintah Prabowo, kita juga mengeluarkan hasil kajian. Ya, itu juga kita berikan cuma naik 0,5. Jadi 5,5 nilai daripada pemerintahan Prabowo. Artinya masih merah. Artinya kalau tahun ini tidak lagi naik, ya artinya tetap, ya berarti Prabowo sama sekali tidak naik kelas dan tentunya harus ditinggal. Dan itu konsekuensinya. Lalu kembali kepada masalah gerakan Poros Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta ini yang terdiri dari tokoh-tokoh dan para aktivis. Kita mempunyai agenda yang tadi sudah dinyatakan seperti itu. Tapi saya juga pernah menjelaskan kenapa Jokowi. Karena menurut kajian kita, Jokowi ini adalah pengkhianat negara. Lalu di samping pengkhianat negara dan bangsa, dia juga adalah pembohong besar. Dan yang ketiga adalah Jokowi ini ya ada koruptor dari hasil kajian OCC ARP. Jadi itulah yang menyebabkan kita harus menangkap dan mengadili Jokowi. Nah, kalau dilihat kategori indikasi sekarang ini, Jokowi menyatakan di beberapa hari yang lalu di TV bahwa dia menyampaikan bahwa dia oleh Roy Suryo CS dan juga Rizal, ya, Rizal Fadlan juga hadir hari ini, bahwa ada orang besar di antara mereka, gitu. Dan biasanya Jokowi itu membalik apa yang dikatakan, itu terbalik. Harusnya dia menyatakan bahwa di belakang saya ada orang besar. Itu yang ingin dia nyatakan. Kenapa demikian? Ada bukti-bukti nyata. Siapa orang besarnya? Ya bisa kita sebut. Karena dia sudah berkuasa lagi. Yang berkuasa sekarang ada Sigit. Listio Sigit. Apa makanya? Dengan dia melaporkan 8 aktivis dan juga akademisi, ya, laporannya pada hari itu dan berita acaranya juga pada hari itu. Artinya polisi menerima demikian saja. Tapi sebaliknya, ya, kalangan TPUA 4 bulan tidak diapa-apai dan setelah itu diputus bahwa tidak ada bukti. Mereka stop di penyelidikan. Padahal tidak ada satupun yang namanya hukum ataupun proses penyelidikan itu bisa dihentikan.
kecuali di penyidikan, yaitu dengan SP3. Ya. Nah, ini bukti bahwa di balik Jokowi ada orang, mungkin bukan orang besar, orang berkuasa di polisi, yaitu Listio Sigit. Jokowi tidak berani menyebutkan siapa orang itu, tapi kita berani menyebutkan bahwa orang yang berkuasa di belakang Jokowi adalah Listio Sigit. Lalu yang kedua, ada korupsi yang begitu besar yang juga sudah dilaporkan oleh Pak Antoni Briawan dan kawan-kawan ke KPK, yaitu markup kereta cepat Bandung-Jakarta bus yang mahalnya luar biasa dibandingin dengan kereta cepat di seluruh dunia, tapi ditutup oleh Prabowo sebagai presiden dengan pernyataan itu ada hopeng saya. Artinya juga ada orang besar di belakang Jokowi. Ya. Lalu kita balik lagi, anaknya, menantunya tidak sampai sekarang dipanggil, walaupun pernyataan dari orang dekatnya Bobi Nasution ya, adalah koruptor yang sudah disidang pengadilan. Sampai sekarang KPK tidak berani memanggil. Artinya juga ada orang besar atau kekuatan besar di belakang itu, yaitu KPK. KPK dalam hal ini adalah orang-orang pilihan dari Jokowi. Jadi dapat disimpulkan oleh kita semua bahwa Jokowi ini dengan pernyataannya bahwa di belakang Roy, Rizal, dan saya sebelakang ada orang besar. Tapi sebenarnya tidak demikian. Dia yang punya orang besar di belakangnya, orang yang berkuasa di belakangnya. Lalu dia juga menyatakan ada campur asing. Ibu tahu apa? Sudah dibuktikan tentang Rempang. Rempang itu ada kepentingan untuk membangun yang namanya pertahanan dari luar itu apa? Bukan, armada negara Cina yang akan membangun Pangkalan militer. ya pangkalan militer. Dan itu disampaikan oleh almarhum Rizal Ramli. Setelah dia menyatakan itu bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping. Itu terang-terangan Rizal menyatakan seperti itu, dan akhirnya Rizal juga ya kita juga bisa tanda tanya lah gitu ya. Nah, jadi orang asing yang ada di belakang Jokowi itu ada terbukti dengan image. Image diberikan kewenangan semikian rupa ya, yang di Morawali itu adalah pengkhianatan, dan negara yang disampaikan dari Safri Samsudin, namanya bersama dengan saya Safri, itu merupakan ya jaminan buat Cina. Siapa yang memberikan? Ya bisa kita kaji, dan kita sudah kaji semua adalah di zamannya Jokowi. Artinya yang berada di belakang Jokowi itu adalah asing, yaitu Cina. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, Jokowi muncul di TV kemarin membalik-balikkan bahwa seakan-akan Roy punya ada kekuasaan di belakangnya atau orang besar di belakangnya, dan ada asing juga di belakangnya. Tapi sebenarnya dia menyatakan bahwa saya punya kekuasaan di belakang saya dan saya ada asing mendukung saya. Itu yang hendak dia katakan. Karena dia biasanya yaitu Shen kiri belok kanan. Ya, itu. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Safril. Saudara, Pak Safril ini tokoh dari Bandung ini kelihatan masih muda, tapi tadi beliau ini sahabat dekat dari almarhum Rizal Ramli. Saking geretannya beliau menjadi ketua membuat forum, yaitu For Asli, yaitu seluruh tokoh-tokoh yang berijazah dari UNTB, Unpad, perguruan tinggi di Bandung disuruh datang membawa ijazahnya untuk menunjukkan ini ijazahku. Jadi saking gregetannya itu ya. Ini beliau. Di samping saya ada tokoh kita, Bapak Dr. Igi Lasma Muryono. Kita butuh nasihat, masukan dari beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Om Lim. Ini suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita
untuk kita menapak ke depan. Tadi sudah saya sampaikan dari para bapak pembicara, dari Pak Marwan, Pak Rajasa, Pak Dwi, Pak Dion belum, Pak Sapri. Saya kira sama, semuanya permasalahan yang ada di negara kita ini. Bahwa kita tahu persis bangsa dan negara saat ini sedang diselewengkan dari amanat konstitusi. Pengusahaan dijalankan bukan lagi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan segelintir elit yang kebal hukum dan jauh dari nilai keadilan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika hukum diperalat, demokrasi dimanipulasi dan kritik dibungkam, maka yang terjadi adalah perampasan kedaulatan rakyat secara sistematis. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik. Kekuasaan yang menutup diri dari pengawasan publik adalah kekuasaan yang menyimpang dan inkonstitusional. Kami dari FPTNI dengan beberapa civil society lainnya, tadi saya dengar ada dari Potensi 100, ada Gerakan Kontan, Poros Jakarta Bandung, apalagi FPTNI ya. Nah mungkin ada beberapa lagi, kami mengajak untuk kita memadukan kekuatan kita bahu-bahu membuat barisan gerakan rakyat. Jadi mungkin kita bisa menamakan adalah gerakan rakyat berdaulat. Dan kami sarankan bahwa pada kesempatan ini Om Lim, kita langsung aja action. Action artinya kita membuat satu pernyataan sikap awalnya dari gerakan rakyat berdaulat atau apapun namanya, ya. Kita membuat satu pernyataan sikap yang betul-betul isinya adalah untuk kita mengajak seluruh rakyat untuk bergerak, mulai bergerak. Karena ini tadi disampaikan oleh Pak Rajasa dan tidak bisa apa namanya omongin lagi ya Pak ya, untuk kita bersifat dan agak sulit untuk berubah. Nah kita harus siap-siap bahwa kita juga harus siap-siap untuk merubah. Jadi yang bisa merubah masalah bangsa dan negara ini adalah gerakan rakyat. Nah ini kita pandai-pandai bagaimana kita melakukan satu kegiatan sehingga kita bisa mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya dan kita bisa menciptakan. Ini sebenarnya masalahnya adalah tidak ada common enemy Pak. Ini belum dirasakan dari common enemy oleh rakyat ya. Jadi mereka tidak jelas mau kemana ini. Nah kita bisa, ini apa yang tadi disampaikan Bapak sekalian, itu kan adalah masalah-masalah penyelewengan, pengkhianatan pada negara dan bangsa. Itulah kita ceritakan, itulah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi gerakan ini berdiri untuk mendekatkan supervisi konstitusi dan hukum tanpa tebang pilih. Kemudian kedua, mengembalikan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, melakukan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Kita menolak tunduk pada ketakutan. Kritik bukan makar. Perlawanan konstitusional bukan kejahatan. Justru diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap republik. Ini yang harus kita camkan. Dan waktu itu FPTNI kami sudah menyiapkan pernyataan sikap Pak. Jadi kalau mungkin kami bisa bacakan sepintas, nanti ini bisa kita gabung dengan apa yang bisa disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Jadi pernyataan sikap dari FPTNI bersama elemen civil society. Nah ini bisa kita namakan apakah itu gerakan rakyat berdaulat atau aliansi masyarakat berdaulat atau aliansi masyarakat berbangsa dan sebagainya. Pernyataan sikap terhadap kegagalan negara, menjaga keadilan, transparansi dan keselamatan serta kedaulatan bangsa. Kami yang tergabung dalam Forum Pernawiran Prajurit TNI, FPTNI bersama elemen civil society dengan penuh tanggung jawab moral dan konstitusional menyatakan sikap terhadap kegagalan negara, menjaga keadilan,
transparansi, keselamatan dan kedaulatan bangsa. Dari beberapa hal yang telah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kan tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Yang pertama, negara gagal menangani bencana Aceh Sumatera. Penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera mencerminkan ketidaksiapan, kelambanan, dan ketidakseriusan negara. Korban jiwa, data rakyat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan absennya negara di saat rakyat paling membutuhkan kehadirannya. Ini bukan sekedar kelainan, melainkan kegagalan kepemimpinan dan manajemen negara. Kemudian kedua, penanganan kasus dugaan ijazah maksud Jokowi dan Gibran yang tidak hadir dan tidak transparan. Kita bisa merasakan yang kemarin aja ketika yang gelar perkara khusus ya. Nah ternyata yang gelar perkara khusus gelar itu enggak bukan transparansi, itu transparansi semu itu. Kemudian ketiga, pemerintahan kursi dilakukan tebang pilih. Nanti ada penjelasannya, tempat, ada masalah P2, ada masalah pompa, ada masalah US, ada masalah perkap 10, ada masalah pengunduran hutan, kemudian juga ada masalah bandara di kawasan industri PT IMIP, negara tidak terlihat sama sekali. Dan polisi sendiri yang punya negara adalah seluruh kasus di atas bukan peristiwa terpisah, melainkan analisis tadi. Jadi memang apa namanya tuh dia punya aktornya tunggal ada sebenarnya. Bahwa kekuasaan yang keberhukum akan kehilangan independensi, demokrasi yang dibaca koordinasi politik dan negara semakin jauh dari keadilan dan kebenaran. Oleh itulah pernyataan tegas kami atas dasar keadilan, konstitusi dan keselamatan bangsa, kami nyatakan satu, menuntut pengadilan negeri terhadap Joko Widodo atas seluruh kebijakan, tindakan dan dugaan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Ini abang Jalus yang pertama di Bandung tangkap dari Jokowi ya. Ini sama ya. Kemudian yang kedua, menuntut pengajuan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden karena proses politik yang cacat moral, syarat kepentingan dan mencederai konstitusi. Kemudian mendesak reformasi total penegakan hukum dan pemulihan kedaulatan negara dari cengkraman oligarki. Nanti bisa kita tambahkan hal-hal apa yang kita tuntut kepada presiden. Pernyataan ini bukan seruan kebencian, melainkan seruan penyelamatan bangsa. Dia berarti berkhianat, membiarkan ketidakadilan berarti ikut melanggarkannya. Demi keadilan, demi konstitusi, demi masa depan Republik Indonesia. Jakarta 17 Desember 2025. Nah ini yang mana disebutkan atau kayak gerakan rakyat bergejala apapun, tapi dari komite ini sudah membuat satu konsep untuk pernyataan sikap. Dan selain pernyataan sikap yang harus kita laksanakan adalah berkirim surat ke presiden, ke ketua DPR dan ketua MK. Ini saran saya Pak. Jadi dari kelanjutan pertemuan ini kita ada keharusan yang harus kita lakukan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Laksma Mulyana. Saya tahu yang berbicara ini dia mewakili FPPNI dan seorang Laksma yang luar biasa ya. Dan inti yang disampaikan tadi satu yang saya paling tangkap ini negara gagal. Ketika rakyat mengharapkan kehadirannya di dalam musibah itu, dan bahkan beliau menyampaikan ini harus ada seruan, dan saya tangkap juga dari Pak Siradasa tadi ini memang harus terjadi revolusi ya. Karena mungkin saya tahu kalau tentara mengatakan itu artinya ada hal-hal yang sudah tidak bisa tertempuh lagi ya, kecuali dengan itu. Kita belum mendengar dari Pak Narko ini ya. Jadi ini saya kira yang terakhir ya. Iya Pak. Jadi ini bukan anjuran kalau dari beliau ini udah fatwa. Kalau fatwa ini rakyat mau melaksanakan fatwa atau tidak. Baik, mungkin saya lanjutkan ke Pak Rizal Fadila. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak yang saya hormati, bicara hadirin para youtuber hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, tentu kita mengajarkan syukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pada intinya juga tentu kita ingin memperbaiki dari persoalan itu yang ada dengan segala upaya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi disebutkan elemen kita ada petisi 100 yang tema dasar pada waktu awalnya adalah maksulkan Joko Widodo ketika Jokowi masih menjadi presiden. Gitu. Petisi 100 nyatakan maksulkan Jokowi. Kemudian dari forum Purnawirawan Prajurit TNI, ya, yang pada intinya di antara sekian poin yang dideklarasikan adalah maksulkan Gibran Rakabuming Raka. Ya, itu tanggal 17 Juli yang dikemukakan pada waktu itu ya. April ya, 17 April. Ya, saya masih ingat 15 April ke UGM, 16 April ke rumah Pak Jokowi, 17 April forum Pegading dari Kelapa Gading. Saya kira itu rangkaian yang teater istilah. Dan poros Bandung Jakarta itu justru mau combine isu pokoknya, yaitu tangkap adili Jokowi karena Jokowi sudah tidak perlu dimaksudkan lagi. Kita sudah maksul, karena sudah maksul tinggal pertanggungjawabannya, dan itu diawali dengan tangkap lalu adili. Dan karena Gibran masih menjabat sebagai wapres, ya spirit kita maksulkan Gibran. Ya, itu intinya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena Jokowi Gibran ini satu paket tak terpisahkan, gitu. Yaitu korupsi, nepotisme. Saya kira ini inti daripada reformasi. Gitu. Reformasi 1998 itu karena KKN, gitu ya. Kemudian sekarang juga KKN yang masih berkelanjutan, gitu ya. Itu sudah 28 tahun. Itu. Jadi sudah cukup lama kita menilai pasca reformasi yang lalu ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Bahkan di 28 tahun kemudiannya, sekarang mah 27, tapi nanti 2026 itu masuk 28 tahun, maka ternyata KKN itu makin merajalela. Gitu. Itulah semangat kita, ini harus reformasi lagi. Gitu. Jadi reformasi pertama KKN, reformasi kedua juga ini KKN. Gitu. Yang sentralnya ternyata masih kerja cawe-cawe Jokowi dan keluarga, gitu, yang dilanjutkan oleh Prabowo. Gitu. Saya kira ini masih satu paket, gitu kan, sehingga nantinya menjadi satu alternatif bagi rezim yang sekarang ada, mau ikut reformasi kedua sebagai subjek atau mau menjadi objek yang direformasi, gitu. Jadi itu pertanyaan yang paling dasarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, soal KKN atau korupsinya Jokowi yang juga dengan keluarga, itu kan kalau saya sering memukakan korupsi itu yang terbaca publik, financial corruption, korupsi yang sifatnya finansial, selalu berhubungan dengan kekayaan. Tapi sebetulnya
sebelum ada financially corruption, itu ada authority corruption. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Berarti harus ada authority dulu, ada kewenangan dulu. Dia menyimpang dari kewenangan, itu yang menyebabkan melakukan korupsi kekuasaan yang akan berujung tadi kepada korupsi kekayaan. Gitu. Tapi akarnya untuk Jokowi ini soal KKN tadi korupsinya itu adalah documentary corruption, korupsi dokumen. Itu mulainya dari korupsi dokumen, yaitu masalah pemalsuan ijazah. Ini akar ini. Dari pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu, akhirnya ke korupsi kekuasaan, ujungnya korupsi kekayaan. Itu semuanya dikerjakan oleh Jokowi, Gibran, Iriana, gitu kan, kemudian Usman dan keluarganya semua. Gitu. Jadi dia sebut dengan nepotisme. Gitu. Nah, karena ada akar ijazah palsu itulah, maka kita ingin mendorong juga mulai dari reformasi itu, ya gitu kan, sampai sekarang kemarin tanggal 15 Desember itu prosesnya berujung yang disebut dengan gelar perkara khusus, gitu kan, untuk mencari kebenaran dari dokumen itu. Publik sudah tahu dan sudah membaca bahwa ijazah Joko Widodo palsu dari fotokopi yang beredar. Nah, kemarin ini hal yang penting dari gelar perkara khusus ialah dengan berat hati akhirnya pihak Polda Metro Jaya menunjukkan. Dan setelah ditunjukkan, kita lihat itu tidak berbeda dengan yang beredar. Berarti yang sudah dianalisis oleh para ahli itu palsu. Sekarang ditunjukkan tentang dokumennya yang itu juga. Berarti dugaan semakin kuat bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Pak Rajasa dan mungkin teman yang lain sudah mengatakan di mana dibikinnya. Iya, udah Pak. Itu sudah sampai ke di mana pabriknya. Itu kan pasar pramuka. Kita sudah dorong Pak pihak polisian coba teliti periksa pasar pramuka. Tapi nggak mau, diam saja. Universitas Pasar Pramuka Indonesia. Universitas Pasar Pramuka, UPP. Gitu. Beliau direktornya. Satu dapat 2, Mas. Fakultas Teknologi Kayu. Jadi begitu sebenarnya. Sudah melompat kita ke pabriknya. Gitu kan. Pembuatnya. Harusnya dikejar itu. Gitu. Nah, kemarin gelar perkara khusus itu hanya memastikan saja dokumennya yang begitu, nggak ada yang lain. Tuh ya. Jadi jangan ragu Pak sekarang. Gitu kan. Waktu dekan Fakultas Kehutanan memaparkan dan menayangkan itu. Kemudian pada waktu Bareskrim menyampaikan, menayangkan itu. Pada waktu juga ditunjukkan ke wartawan itu yang disampaikan oleh Dian Sandi itu. Kemudian juga KPU menyampaikan, memberikan ini itu juga KPUD DKI itu. Kemudian juga KPUD Surakarta itu juga. Jadi sudah tidak ragu lagi kita. Valid. Kalau hadis Masohi banyak yang meriwayatkannya dari sana sini. Itu. Nah, tinggal soal ijazah palsu ini satu lagi.
yaitu laboratorium forensik untuk memeriksa seobjektif dan setransparan mungkin. Tidak mungkin tapi Bu. Ya. Inilah pentingnya rakyat. Bergerak. Inilah pentingnya lembaga-lembaga ormas, kampus, gerakan-gerakan mahasiswa. Kita forum forum Purnawirawan Prajurit TNI, petisi 100, Poros Bandung Jakarta, semua mendesak kepolisian supaya laboratorium forensik melakukan pengujian terbuka. Kalau tidak terbuka, dimanipulasi. Bohong lagi. Yang sudah jelas palsu akan diumumkan lagi. Identik. Gitu kan, sampai kesimpulannya asli. Itu mungkin seperti Barreskrim kemarin. Yang kita protes juga itu. Atas tata cara dan mekanismenya sampai pada penetapan itu. Jadi sekarang harus diawasi, gitu kan? Bahkan harus ada ikut serta dan partisipasi. Itu pilihannya dalam proses uji di laboratorium forensik Mabes Polri. Atau yang kedua, kita desak juga Mabes Polri melalui Polda Metro Jaya yang sedang bergerak kasusnya, itu memperbolehkan laboratorium forensik lain. Ya, Itu yang netral. yang netral, independen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menguji dokumen yang itu juga. Coba teliti, coba periksa. Itu. Saya kira ini nanti penyelesaian penting sebelum ke pengadilan. Kita belum bicara pengadilan, bicara tentang proses penyidikan di kepolisian daerah Metro Jaya. Itu ijazah palsu. Yang kita akan yakini ijazah Joko Widodo palsu. Yakin kita insya Allah. Itu dari proses-proses yang bergerak dan dari fenomena yang ada, maka sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Kemudian yang terakhir, seperti yang kita sampaikan tadi, di sini adalah tantangan tentu saja bagi pemerintahan Prabowo. Itu mau ikut reformasi atau direformasi. Itu pilihannya. Tidak ulang. Karena apa? Karena ini waktunya 2026 ini penentunya. Iya betul. Dulu reformasi 1998 itu bulan Mei. Sekarang juga kalau mau diakhiri batas harus ada masa nih. Untuk Mei juga. Iya. 2026. Kelamaan, Pak. Ini batas namanya. Kalau mau merujuk pada reformasi 1998 Jilid pertama. itu kan jilid pertama, jilid kedua juga kalau 2026 ini Mei, yaitu sama. Kalau mau itu batas waktu sebelumnya untuk lebih baik. Gitu ya. Itu upaya. Oleh karena itu Poros Bandung Jakarta, FPP TNI dan juga petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, Mama ikut, santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa, para akademisi, semua akan menjadi elemen-elemen penggerak, buruh semua. Tapi kita akan siap mempelopori, siap mempelopori reformasi jilid 2. Perubahan politik yang wajib terjadi di negeri ini. Alhamdulillah saya dicekal 6 bulan. Gak boleh keluar negeri. Mungkin maksudnya supaya di dalam negeri saja ikut sama-sama menggerakkan reformasi kedua ini. Jadikan kesempatan, Bang. Insya Allah kita tidak takut menghadapi apapun. Yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yakhsha illallah. Kita tidak boleh takut
selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita semuanya. Perjuangan sukses, reformasi jilid 2 bisa kita realisasikan. Tinggal pilih saja rejim sekarang mau ikut atau rejim sekarang tumbang atau direformasi oleh pergerakan masyarakat yang ingin perbaikan politik, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nako, sabar sebentar. Kita ada dua tamu yang sayang kalau kita lewatkan. Satu wartawan senior Pak Edi Mulyadi. Kita kasih langsung saya juga dari UIMAS lagi beriwaktu juara kita dari UIMAS silahkan dong. Mau menyampaikan? Ya, Bang Buyung. Sedikit aja. Kalau ya, ya. Baiklah tuh mau anak lo. Halo Bang Edi payah. Payah nih. Gini, kurang baiknya begini sih nanti bilang. Hidup Bang Edi. Hidup. Gulingan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Om Lim sebagai pembawa acara. Sebenarnya saya udah nggak perlu lagi bicara. Tadi bapak-bapak yang ada di sini, kebetulan dari 3 kelompok ini, FPPTN ini paling banyak ini, dari Pak Andi, Pak Rajasa, Pak Mulyono, dan saya. Dan yang lain-lain dari Poros Bandung Jakarta dan dari Petisi 100. Udah lengkap. Bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan betapa amburadul dan carut marutnya kondisi bangsa Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sudah jelas kan? Jadi kalau tadi Pak Rajasa mengatakan tak ada cara lain, people power. Tapi kalau Pak Mulyono bisa gerakan rakyat. Dan mungkin ada istilah-istilah lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya tidak mampu memperbaiki kondisi carut marut ini. Kelihatan Prabowo sudah jadi presiden 1 tahun lebih. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti kakak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan termulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan. Di mana kita melihatnya? Melihatnya begini, suara rakyat Indonesia ini, saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di Adi, tangkap Adi. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majukan Gibran. Ya, majukan tuh mau dipecat atau ngapain lama lah itu kan. Nah, karena sangat jelas kesalahannya, nggak perlu saya omongkan di sini. Karena tadi teman-teman juga ngomong, dan kita semua bangsa Indonesia ini tahu. Tapi lihat Prabowo, masih bermesraan dengan kelompok ini. Bahkan pada waktu yang lalu dia mengatakan, anak buahnya tuh saya tahu suasana pertemuan di Gerindra itu. Tahu ya, dapur kan? Tahu dia teriak, hidup Jokowi gitu.
Openg tuh. Jadi otaknya Prabowo itu pikirannya cuma yang dia senengin saja yang dia diperhatikan. Yang lain juga. Guru politik. Habis itu dia ngomong, Jokowi itu Openg saya. Jokowi itu guru politik saya. Apalagi, gak usah mencela-menceli. Kita ini memang timnya Jokowi. Apa yang dianggap Prabowo ini rakyat Indonesia dia itu saja gitu. Padahal orang yang disebut itu orang yang begitu kotor. Saya katakan Jokowi dan Gibran itu sangat kotor. Kategorinya sudah pengkhianat negara. Tapi Prabowo masih bermesraan dengan dia. Berarti kan dia bukan pemimpin kita ya. Itu cuma pemimpin Jokowi. Ya saat ini saya bicara Prabowo bukan Jokowi karena presiden sekarang itu adalah Prabowo. Berarti kan memang dia tidak dengar suara orang yang dipimpinnya, orang yang harus diurusnya. Padahal ada nasihat dari orang-orang bijak yang lalu. Saya masih ingat. Jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa menegakkan keadilan. Apa ada yang satu minta ini orang diadili karena dosanya jelas. Ini dia bermesra-mesra. Banyak sekali yang dilakukan oleh ini yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan Masukan-masukan. suara rakyat secara umum. Nah itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mengkritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia nggak bisa ngasih beras, nggak bisa ngasih BBM, nggak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Lu gila apa? Gila kan kamu? Lah, pikir gila. Itu pemimpin kita kayak gitu. Nah, dan lain-lain apa lagi yang mau saya ceritakan tentang ini? Dan saya tahu pribadi Prabowo ini, waktu masih dinas TNI maupun masih setelah di partai. Karena saya juga bekas partainya dia dulu berapa tahun keluar saya dari Gerindra. Orang ini anti kritik. Mimpin orang 300 juta. Masa mau jalan versi otaknya sendiri kan aneh itu. Gas. Aneh kan? Gas. Enggak. Berikutnya apa? Berikutnya akan membahayakan kita bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini. Di samping tadi yang saya katakan anti kritik, udah terbukti. Ya, kamu mengatakan ada yang mengkritik, orang pintar mengkritik. Kalau bilang ada orang pintar yang mengkritik, main kelompok dia tuh orang bodoh semua gitu. Yes. Betul. Ya, dia bilang ada orang pintar yang kerjaannya mengkritik, padahal dia nggak bisa mengasih ini itu aja. Berarti kelompok dia tuh orang bodoh gitu kan. Betul. Logikanya begitu. Karena gurunya bodoh, Pak. Politiknya kan Jadi, dan lain-lain. Dan di partai juga seperti itu. Ini negara demokrasi. Dia duduk di situ atas pilihan rakyat. Tentunya dia menjalankan maunya rakyat. Secara umum. Maunya rakyat itu sudah tertulis dalam konstitusi. Bukan dia konstitusinya dia akalin lagi kayak kelakuannya Jokowi. Aturan konstitusi yang sudah dirusak Jokowi itu saat ini diperbaiki oleh Prabowo. Ini malah masih bermesraan dengan Jokowi. Nah, itulah kondisi. Ya, kemudian saya melihat ini dia sudah apakah terkena ini sindrom lupa ingatan itu saya nggak tahu. Kenapa saya katakan begitu? Dia selalu mengatakan saya tidak tolerir korupsi. Sejak dari kampanye sampai dia begitu dilantik jadi presiden. Hari ini sudah 1 tahun. Koruptornya ini sudah dia nggak ditangkap. Yang paling gampang ya Jokowi.
Luhut banyak, ada Bahlil dan segala macam. Nah, makanya saya bilang, mungkin dia begitu naik di panggung, ingat dia, korupsi harus saya bantah, harus saya berantas. Begitu turun dia lupa. Ya nggak tahu saya. Di samping itu gampang apa ya? Kalau saya bilang dia tuh ya mungkin gampang ditipu sama anak buahnya gitu. Atau orang lingkarannya, anak buahnya lingkaran saya. Kenapa? Kasus demo di bulan Agustus itu katanya dia terlambat. Kemarin bencana juga dia terlambat tahu. Padahal mata dan telinganya presiden itu 300 juta rakyat Indonesia itu. Ya kalau disusun menteri yang 40. Kepala badan teteh bengek, kepala daerah berapa ribu itu. Tapi dia terlambat, buntut terlambat, rakyat mati. Buntut terlambat, rakyat mati. Dia sih nggak mati dia. Tapi ada juga yang aneh. Kayaknya gagah banget kalau di forum ini. Atau di podium. Mau disikat semua setan iblis segala macam gitu. Tapi ada 2 perintah dia. Atau kalau nggak paling 1 lah yang jelas. Dilanggar di depan mata, diam saja dia. Di mana kewibawaannya? Oleh Kapolri kebetulan. Oleh Kapolri kemudian. Nah ini kewibawaannya di mana? Kehormatan dia di mana? Harga dirinya di mana gitu? Dan tadi ada bicara ada orang besar, ada orang kecil dan segala macam. Siapa tadi? Teman saya di sini ngomongin. Menurut aturan, menurut undang-undang, orang paling besar di Indonesia itu adalah presiden. Tak boleh ada orang lebih besar dari presiden. Dan saat ini presidennya adalah Prabowo. Jadi gak ada alasan dia tuh takut sama yang lain, karena yang lain itu kecil. Sangat aneh, dinajai kalau Prabowo sebagai presiden yang katanya menurut undang-undang orang paling besar, kok takut sama Jokowi bekas presiden, takut sama Luhut menterinya, dan takut sama Kapolrinya. Nah, pada kesempatan ini, kalau saya pribadi, Bapak nyalonkan jadi presiden, Pak Prabowo, udah ngangkut 4 kali atau 5 kali. Luar biasa. Ininya. Perjuangannya. Ambisinya. Ya sudah jadi presiden, Bapaknya harusnya jadi presiden yang paling baik yang pernah memimpin Indonesia ini. Berapa? 8 presiden. Jadi harusnya dari perjuangan dia yang 4 atau 5 kali mau jadi presiden, harusnya begitu jadi presiden, dia harus lebih baik dari 7 presiden sebelumnya. Tapi sekarang malah dikendalikan oleh presiden sebelumnya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya? Masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini. Itu yang saya. Kalau memang masih bisa percaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Udah nggak yakin saya. 1 tahun ini omong terus tanpa action. Ya kalau kata teman-teman saya, dari omong-omongnya itu nggak sampai 5% yang jadi action. Ganti Prabowo. Nah, kalau memang kita perlu cari pemimpin yang lebih hebat, ya kita harus ikutin apa yang dibilang teman saya tadi, Pak Rajasa atau Pak Muriono. Rakyat harus bersatu. Cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Ya apa lagi? Kita bukan sayang sama diri kita saja. Negara dan bangsa Indonesia ini didirikan di atas
darah, jiwa, nyawa, founding father NKRI yang notabene adalah orang tua kita. Dan kita wajib harus bisa mewariskan ini negeri kepada anak cucu kita. Kalau sekarang aja udah kelihatannya sudah mau menuju kehancuran, tanggung jawab kita berat. Kalau kata Pak Mulyono, melihat kehancuran, melihat kerusakan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, kita diam, kita ikut bersalah. Kita ikut bersalah. Saya nggak mau dikatakan bersalah, makanya saya ngomong ini. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sekali di kepala saya ini. Kalau saya sampaikan nanti mungkin Bapak Ibu bosan dengarnya gitu. Tapi saya cuma mau tanya, Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Kalau enggak ya kita harus ganti. Rakyat punya hak untuk ganti. Nah kalau yang masih silakan monggo. Saya nggak percaya sudah. Kalau ada bilang orang besar, orang kecil, yang saya tahu di satu negara yang berbentuk republik ini, orang yang paling besar itu adalah presiden. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak patut jadi presiden. Betul. Ayam sayur. Wah, kalau ayam sayur mending tikus gua. Jadi itulah, kita sayang sama negeri kita sayang kepada anak cucu kita bertanggung jawab kepada orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa putuskan mau apa kita. Yang jelas tadi di sini disampaikan, kelompok petisi 100, kelompok Poros Jakarta Bandung, FPPT ini siap untuk menjaga negeri ini kembali pada rel seperti yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita itu, karena yang hadir ini semua tokoh, saya beri kesempatan untuk 2 menit 3 menit pada Bapak Amin Syahbudin, Marskal Muda Purnawirawan, dan Bapak Ismail. Ya, kami persilakan. Boleh menyampaikan sesuatu. Masih ada Pak Sony bersembunyi. boleh menanyakan kepada siapa atau menggunakan pernyataan sedikit. Kami silakan Bapak Amin Syahbudin. Mas, sini Mas. Sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak minta persetujuan atau tidak menanyakan, hanya menyampaikan informasi bahwa sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia yang berlaku, pergantian pemerintah ada yang terjadwal dan tidak terjadwal. Yang terjadwal jelas tahun 2029 itu mudah dan bisa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan segala macam aturan dan sedek bengeknya. Ya, sedek bengek. Kalau dalam sakit bengek, ya sakit sedek lah. Namun ada yang satu hal tadi, pergantian pemerintah bisa terjadi yang unscheduled. Yang unscheduled ini kapan? Tergantung rakyat. Tadi semuanya sudah sampaikan, dan semuanya yang duduk di depan semuanya sudah sampaikan, intinya terjadi pergantian unscheduled sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, kita ini bagian dari rakyat. Bisa saja tahun 2026 yang tadi sudah diindikasikan, dan bisa saja terjadi sebelum itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi,
perubahan itu sendirilah yang harus kita percayai terjadi setiap saat. Karena dunia ini adalah fana, akan selalu berubah setiap saat sesuai dengan qadarullah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak apabila memang Allah sudah menakdirkan. Siapa yang bisa memperkirakan 32 tahun Pak Harto memimpin bisa turun pada saat siang hari itu juga? Siapa yang mengira bahwa Gus Dur akan turun dengan pakai celana kolor? Tidak ada, Pak. Hanya qadarullah. Dan itu semuanya adalah tuntutan rakyat. Maka para penggerak-penggerak yang ada di sini ini, mari kita bekerja sama secara sistematis dan tidak hanya yang ada di sini. Di sini ini amat sangat kecil, tapi otaknya besar. Keinginannya besar, namun kemampuannya yang harus diperbesar. Untuk memperbesar kemampuan dan kemampuan, itulah yang harus kita perkuat, niat ikhlas dari kita semua yang ada di sini. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mas Al Muda, amin. Ada 3 tokoh muda kita yang wajib untuk memberikan statement walaupun udah 3 menit ya. Masih ada Bang Ismail, ada Bang Buyung dari UIWOS, dan terakhir ada Bang Eka Jaya yang baik, misalkan Mas Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penontonnya, saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui, seingat saya, pada saat 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo, beliau mengatakan ketika ada masukan-masukan terhadap pemerintahnya, ini baru 3 bulan. Beri kesempatan. Kemudian mencapai 6 bulan, terdengar lagi ketika banyak masukan dan kritikan terhadap Prabowo, dia mengatakan lagi, ini baru menginjak 6 bulan. Dan orang-orang yang masih percaya kepada Prabowo mengatakan belum setahun. Sampai mencapai 1 tahun, kita saksikan, ya, seluruh rakyat Indonesia saksikan, bukan malah pengelolaan pemerintahan dan negara ini menjadi baik, tapi kita saksikan Allah tunjukkan justru semakin berantakan, ya. Dan fakta yang tidak bisa dibantah adalah terjadinya bencana dahsyat banjir bandang di Aceh, Sumut dan Sumbar, dengan menelan korban jiwa meninggal kurang lebih 1.000, mungkin sekarang 1.100-an. Nah, bencana yang demikian dahsyatnya ini dan memakan korban, kemudian sikap Prabowo sebagai presiden hanya seperti orang yang tidak memiliki empati yang luar biasa. Dia hanya terkesan pencitraan datang ke Aceh dan seterusnya, bahkan sempat pergi ke luar negeri. Artinya sebagai seorang presiden, tanggung jawab totalitasnya itu tidak dilihatkan kepada masyarakat Indonesia dan rakyat yang sudah menderita. Dalam pikiran saya, dengan terjadinya korban sedemikian rupa dan kerusakan yang sangat dahsyat, ini sebenarnya ya sama saja dengan genosida, ya, versi Indonesia, versi banjir bandang. Karena 1 nyawa hilang seharusnya sebagai seorang pemimpin itu betul-betul tersentuh hatinya. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi genosida di Indonesia dengan sekian ribu tadi rakyat yang meninggal, dan tidak ada tindakan yang gerak cepat, aksi cepat, bantuan masuk menembus semua hambatan di lapangan, tidak dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa untuk memerintahkan
segala aparatnya, segala jaringan pemerintahnya untuk melakukan tindakan yang luar biasa. Rakyat, katakanlah beberapa relawan, bahkan sampai mungkin tingkat yang berani menghadapi situasi medan yang keras, seperti misalnya para offroader itu kan sangat luar biasa. Bagaimana kalau jaringan pemerintahan dari Sabang sampai Merauke itu digerakkan oleh seorang presiden, itu bisa dipastikan pertolongan kepada rakyat yang menderita itu menjadi bisa terasasi dengan signifikan. Nah ini ya seorang Presiden Prabowo yang sejak awal 3 bulan pertama itu dibilangin presiden omon-omon, ya semakin dia membuktikan dirinya sendiri sebagai presiden omon-omon. Dan rakyat juga sudah mengatakan kalau Prabowo sebagai presiden dia menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dalam tanda kutip, karena sesungguhnya nama Undang-Undang 1945 itu sudah sebenarnya menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Yang amandemennya itu justru seperti merubah konstitusi negara ini secara menyeluruh. Nah, jadi saya kira tadi sudah para senior, para tokoh semua mengatakan bahwa Prabowo memang sulit diharapkan untuk merubah, membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik, ya, apalagi negara yang mengarah kepada kemakmuran kesejahteraan rakyatnya. Ya. Bagi sana yang 3 profesi saja, beliau sebagai presiden yang harusnya memiliki kapasitas yang bisa menggerakkan seluruh elemen bangsa ini menjadi orang yang bisa mengatasi bencana, harusnya bisa terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi, justru pemerintahan Prabowo menolak bantuan internasional yang masuk untuk menolong rakyatnya sendiri. Dengan mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia masih bisa melakukan mengatasi bencana yang ada. Tapi pada kenyataannya justru semakin membuat rakyat menderita. Jadi lagi kalau dibilang ada pergantian unpredictable, unscheduled, kita tidak tahu. Tapi secara secara hukum alam, secara hukum sosial, itu bisa dipastikan bisa terjadi ketika situasi yang menghimpit rakyat sedemikian rupa. Dan kita seluruh rakyat Indonesia tentunya mengharapkan perubahan yang lebih baik, perubahan revolusioner terhadap bangsa ini yang sudah carut-marut di dalam ketatanegaraannya. Apalagi dengan peristiwa adanya sebuah kasus ijazah yang sesungguhnya itu sederhana dibuat menjadi muter-muter, menjadi sulit, dan kita akan saksikan bahwa memang ijazah itu pada akhirnya palsu jika dibuktikan secara jujur, secara akuntabel, dan pada akhir kemarin ada talk show News, kita tuntut bahwa disilakan tuntutan bahwa harus ada perimbangan pembuktian dan forensik dari unsur yang lain. Baik. Demikian. Terima kasih. Baik. Kami silakan Bapak Buyung dari UI UAS ya. 5 menit maksimum. Ya. Setelah itu kami mohon Mas Eka harus mengeluarkan statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, siapa sih presiden di Republik ini? Dalam kenyataannya, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, presiden di Republik ini, seperti yang kita ketahui, Prabowo menang, katanya, dalam pemilihan. Oke, kita setuju. Tetapi dalam kenyataannya, Jokowi masih bermain di sini. Banyak hal yang seharusnya Prabowo bisa bersikap tegas. Contohnya, hal-hal yang harusnya
bisa dilakukan supaya negeri ini makmur, supaya negeri ini sejahtera, tetapi sampai saat ini masih jauh dari panggang. Negeri ini sudah tidak berdaulat, baik secara hukum, secara konstitusi, apapun yang kita lihat, apalagi secara ekonomi. Wilayah sudah tidak dikuasai lagi. Semasa Jokowi menjadi presiden, negeri ini dijual. Tugas kita sekarang mengebur kembali. Tapi apa bisa? Kalau kita tidak bersatu, mungkin kita tidak bisa. Nah, dengan bergabungnya kita di sini, kita berharap supaya Prabowo sadar. Kalau kita mengkritik, kita bukan berarti makar. Kami dari UI Watch sejak lama telah bergabung dengan teman-teman sekalian untuk menyatakan sikap bahwa Prabowo harus berbuat sesuai dengan yang dikatakan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Presiden itu mutlak menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Saya rasa sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir tokoh muda kita yang sedang Mas Eka Daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mandi, moderator Omlim Pak Marwari. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh Polri, TNI, dan tokoh-tokoh bangsa yang hadir. Ini memang kalau berbicara masalah Prabowo tadi Pak Narto sudah jelas. Siapa yang masih percaya dengan Prabowo gitu. Dan kita kompak jawab sudah tidak percaya lagi kan gitu. Ya, ini yang menjadi satu bukan dilema ya, artinya depan mata kita banget gitu. Prabowo di bawah nama Bahlil masih percaya gitu. 93% listrik Aceh akan nyala. Ternyata ngeprank gitu. Terus Bahlil nyalain PLN-nya. Nah, ini kan lucu. Yang kedua, Kapolri sudah membangkang 2 kali. Ya, dengan membuat tim reformasi sendiri, padahal Prabowo sudah membuat tim reformasi. Sementara Sigit bikin tim reformasi. Dan yang kedua, Kapolri membuat perka di tahun 2025 ini ya tentang jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh polisi aktif. Sementara keputusan MK tidak boleh polisi aktif menempati jabatan-jabatan strategis di sipil. Artinya 2 kali Listio Sigit ini melakukan pembangkangan terhadap Prabowo, masih diam saja. Dan yang ketiga yang bikin sakit hati kita, ketika ini terjadi bencana musibah luar biasa yang melebihi dampaknya, melebihi daripada tsunami aja 2004. Ya, 3 provinsi ini, ya Prabowo tidak mau menerima bantuan luar negeri yang ingin membantu. Sementara bantuan dari pemerintah RI tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Oleh masyarakat yang terdampak bencana saat ini. Dan terdengar kabar bahwa Luhut sudah menerima bantuan dari negara Arab sebesar 50 juta US dollar. Kemana duitnya? Nah ini kan harus banyak kita usut dan lain sebagainya. Bantuan demi bantuan mungkin ada, ya, tapi nggak sampai ke masyarakat yang terdampak. Ya, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan
Ingat adanya musibah, adanya malapetaka, adanya bencana ini, ya tidak dia datang sendiri, pasti di situ ada penyebabnya. Dan saya ingatkan kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, kata Allah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap bencana, terhadap malapetaka yang datang kepada kalian, bukan saja menimpa orang yang ahli maksiat, tapi orang-orang yang baik pun akan terkena musibah bencana itu. Artinya, datangnya musibah pasti ada kemudaratan di situ. Apa kemudaratannya? Dia hantam itu berbagai macam hutan lindung, berbagai macam tambang dan lain sebagainya. Itu kemudaratan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu semua. Siapa mereka? Otomatis mereka adalah para menteri-menteri yang diyakini mempunyai keputusan tersebut. Ada Menteri Kehutanan, Raja Singa. Ada sih. Ya. Ini jelas-jelas. Terus ada Menteri SDM yang sudah memberikan daripada rekomendasi si Bahlul Mu'rokab. Ya. Menteri Lingkungan Hidupnya dan lain sebagainya. Ini udah menjadi sistematis mereka. Dan gak sadar ketika itu dihantam. Akhirnya apa? Saya mendengar ada tokoh yang memang mencegah daripada terjadinya pembalakan, tapi dia dihantam, dia dipukulin, dia dibacok sampai 17 bacokan untuk mencegah daripada pembalakan itu. Saya ingat sekali ketika dulu 2004 terjadinya musibah tsunami, ya terjadinya pesta seks, free seks, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ada orang tua yang mengingatkan jangan kalian melakukan maksiat di dekat makam Saikwala, karena makam ini adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Aceh. Maka tatkala seorang tua ini mengingatkan, ditodongkan dengan AK-47 oleh Brimob tersebut, besoknya terjadi musibah malapetaka tsunami. Ini setback ke belakang. Allah sudah katakan gak akan mungkin ada musibah malapetaka kalau tidak ada yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Kemaksiatan, kemudaratan yang ada di situ. Sementara masyarakat yang ingin mencegahnya, mereka akan dibunuh, mereka akan dipasung, mereka akan diintimidasi dan lain sebagainya. Tatkala mereka sudah tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar lagi, Allah turunkan bencananya. Sekarang longsor terjadi di 3 daripada provinsi kita. Salah siapa? Salah pemimpin kita. Kalau nggak mampu memimpin, lebih baik mundur. Masih banyak orang-orang yang akan memimpin. Cuman datang foto-foto doang, cuma datang selfie-selfie doang, cuma datang untuk jadi plesiran tempat bencana. Hanya mencari pencitraan saja, luar biasa. Walaupun omon-omonnya Prabowo mengatakan menteri kah, tokoh kah, kalau ke sana jangan selfie dan lain sebagainya. Prabowo tidur nggak di sana? Kalah dengan Anies Baswedan dong kalau gitu. Tuh, ngomong Anies itu. Karena saya lihat juga di media sosial. Iya, coba bayangkan. Nah ini saja mungkin ya kepada Prabowo. Kalau memang masih takut sama Jokowi, lebih baik mundur aja udah. Mundur aja udah. Mau ngapain lagi, mau diterusin? Kalau masih takut sama Jokowi dan antek-anteknya. 2 kali Sigit melakukan daripada pembangkangan, Anda diam. Berkali-kali Anda dibohongi oleh menteri kalian, Anda diam. Jadi presiden hanya sebagai kalau menjadi orator saja, ketika dia di podium galak, ya, lagi rapat galak, ya seolah-olah dia ingin menyelesaikan semua, tapi realitas di lapangannya nggak pernah ada, mendingan mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah cukup sore. Sebelum kita tutup, ada satu tamu yang saya harap memberikan observasi 2 menit dari Bandung. Dr. Mehmet, kami silakan. Kang Mehmet, ayo. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Kursi lah. Ini kan pojok, tuh pojok. Pindah-pindah.
Cakep itu. Cakep. Main Bang Buyung, saya Bang Buyung begini. Musim muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sama-sama dengan tadi dari semua pembicara. Pada intinya kita sudah tidak percaya pada Prabowo. Seandainya Prabowo mau memperbaiki diri, segera perbaiki kabinet. Kalau itu tidak dikerjakan, ayo kita bikin mosi tidak percaya. Setuju? Karena Prabowo sudah ikut menjadi pengkhianat bangsa. Ya, dengan menjadi murid pengkhianat, melindungi pengkhianat. Ya, Jokowi itu kan pengkhianat. Sekarang Prabowo menjadi muridnya pengkhianat dan ikut melindungi pengkhianat. Apa bedanya? Sama saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, kami mohon Pak Maulana memberikan konklusi atau apa catatan akhir. Catatan akhir tahun. Ya, terima kasih. Om Lee, sebelum kita tutup, kita perlu pertegas sikap kita bahwa musuh utama kita adalah para pembangkang pelaku dari pelanggar kedaulatan negara, ya, yang mengangkangi kedaulatan itu adalah musuh kita. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi pengkhianat negara. Yang ketiga itu adalah pelaku operator dari oligarki yang punya ijazah palsu. 3 hal pokok inilah tadi yang kita sampaikan di awal, dan itulah sebetulnya prioritas yang menjadi target kita, bahwa di situ akhirnya banyak yang menyebut Prabowo, yaitu dengan catatan ya. Jadi sepanjang Pak Prabowo memperhatikan hal-hal prioritas tadi, yaitu soal kedaulatan, soal pengkhianatan, soal kebohongan ijazah, ini bisa ditunjukkan dalam waktu cepat untuk diperbaiki. Mungkin kita bisa memaklumi, tapi kalau justru Pak Prabowo membiarkan, malah membela, maka memang apa yang diusulkan teman-teman tadi, termasuk reformasi jilid 2, atau kalau saya merujuk Pak Narko, itu yang orang bicara kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, kalau beliau itu 0 bulan. Itu sudah bilang Prabowo itu untuk benar-benar diturunkan. Nah, ini sebetulnya kita beragam sikapnya, tapi benang merahnya adalah masih memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk melakukan 3 hal itu. Sepanjang itu masih dilakukan, saya kita bisa memaklumi dan kita bisa mendukung. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf Pak Prabowo, Anda pantas disebut sebagai presiden all-on untuk segera dilengsarkan dan wakil rakyat di DPR sana supaya memulai proses pemakzulan satu paket, yaitu Prabowo dan Gibran. Bahwa Gibran itu lebih dulu dituntut untuk dimasukkan itu sudah sangat jelas. Tapi kenapa Prabowo sampai bisa dimasukkan untuk jadi satu paket pemakzulan? Karena tadi minimal 3 hal itu sebagai syarat, sebagai prerequisite bahwa kalau ini tidak dilakukan, maka sudah sepantasnya kita meminta supaya Pak Prabowo juga ikut dimakzulkan. Itu mungkin yang perlu kita perjelas ya. Kita tidak berhadapan dengan Pak Prabowo sepanjang dia masih berjalan di garis konstitusi dan amanat rakyat dan amanat reformasi. Tapi kalau dia sudah menyimpang, ya apa boleh buat, kita akan berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya kira itu sebagai kesimpulan dari acara kita ini, dan saya kira ini juga bukan dari akhir dari perlawanan kita. Ya, kita akan terus menyuarakan aspirasi terutama yang pro pada konstitusi, reformasi, hukum, dan keadilan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.